Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen Haini dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas satu produk lagi, ya, yang insya Allah produk yang dahsyat luar biasa, yaitu sari kurma. Sari kurma Haini, ya, sari kurma Haini. Nah, jadi ini sudah kemasan yang baru ya. Jadi jangan heran kok bentuknya begini. Ini adalah kemasan sari kurma yang baru, ya. Ya. Seperti diketahui bersama bahwa sari kurma Haini ini terbuat daripada 100% buah kurma, tanpa tambahan, tanpa perasa, tanpa bahan kimia lain, ya. Jadi murni 100% buah kurma, Masya Allah. Maka 1 sendok sari kurma ini sama dengan 7 butir kurma. 1 sendok sama dengan 7 butir kurma. Baik. Saya akan cerita tentang manfaat, ya, manfaat. Jadi kurang lebih ada 14 macam manfaat daripada sari kurma yang baru diketahui oleh manusia. Tentunya begitu ya, manfaat 14. Yang pertama adalah sari kurma menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Masya Allah, ya. Jadi kita konsumsi sari kurma setiap hari, maka tulang kita jadi kuat. Dan mencegah daripada apa? Osteoporosis juga. Luar biasa ya, sari kurma ternyata bisa untuk tulang. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang baru tahu, oh ternyata sari kurma bisa juga untuk ini yang menguatkan tulang ya. Nah ini, jadi kalau tidak ada susu kambing pakai, tidak ada gamat pakai sari kurma. Oke. Kemudian juga apa? Mencegah daripada anemia. Nah, ini biasanya kalau orang anemia itu kan lemah, lesu. Oke, maka konsumsilah sari kurma, maka insya Allah mencegah daripada anemia. Nah ini, jadi kalau bapak ibu teman-teman lagi lemes, nah ini konsumsi. Nah yang puasa nih ya, puasa Senin Kemis, puasa Melbit, sahur, jangan lupa sari kurma ya. Ini menu utamanya. Karena apa? Sari kurma adalah makanan terbaik ya. Ini kemudian Pak, menurunkan kolesterol jahatnya. Menurunkan kolesterol jahat, Masya Allah ya. Ternyata sari kurma juga bisa untuk menurunkan kolesterol jahat. Nah ya, jadi mungkin selama ini teman-teman belum tahu ya, mungkin tahunya juga depsqua, zaitun begitu ya. Nah ternyata sari kurma juga bisa untuk menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan energi tubuh. Sehingga apa? Kalau kita perlu energi yang lebih ya, tadi lesu, letih, lelah ya, nah, maka apa? Konsumsilah sari kurma. Bisa dicampur di makanan, boleh jadi pengganti kecap, boleh, kemudian juga bisa dicampurkan di minuman dan lain-lain menggunakan sari kurma. Kemudian menyembuhkan gangguan usus ya, gangguan usus. Nah jadi sari kurma ini sifatnya adalah probiotik. Nah, maka bagus sekali bagi lambung. Ini bagi teman-teman yang punya masalah dengan ususnya, ya, sari kurma. Ya, jangan lupa sari kurma. Juga apa? Mengobati diare. Masya Allah ya. Jadi kalau diare itu juga harus konsumsi sari kurma. Nah, artinya apa? Tadi ada baru sekitar 6 ya, 6 manfaat ya. Berarti sari kurma ini harus ada di rumah. Ya kan, untuk tulang sari kurma, biar nggak lesu sari kurma, betul nggak? Nah ini ya, udah juga menjaga kesehatan tubuh sari kurma. Kemudian juga adalah mencegah dari sakit jantung, stroke dan kanker. Sari kurma juga mencegah ya, penyakit jantung, stroke dan kanker. Masya Allah, sari kurma luar biasa. Jadi sari kurma bagus sekali dikonsumsi bagi teman-teman yang punya masalah dengan jantung. Nah biasanya saya sih sering ngomong begini, sari kurma bagus sekali untuk orang yang punya jantung. Nah kira-kira ada nggak yang nggak punya jantung? Pasti punya ya, punya semua ya. Nah, maka apa? Sari kurma bagus dikonsumsi semua orang, nah, yang sakit maupun yang sehat. Ya. Sari kurma. Kemudian juga meningkatkan berat badan. Jadi bagi teman-teman yang kurus ya, pengen nambah berat badan,
boleh konsumsi sari kurma, tapi dikonsumsi setelah makan. Ya, dikonsumsi apa? Setelah makan, biar agak berisi. Ya. Biar gemuk, dari bilang begitu ya. Nah, maka konsumsilah sari kurma. Jadi sari kurma juga ternyata bisa untuk menambah berat badan. Sari kurma. Tapi yang berat badan sudah lebih, jangan khawatir. Ya, karena diminum setelah makan. Kalau teman-teman yang berlebih tadi diminum sebelum makan, jadi begitu terapi ya. Oke. Kemudian juga apa? Meningkatkan trombosit dan hemoglobin dalam darah. Maka bagus sekali ya. Ini diberikan kepada penderita demam berdarah. Nih ya. Konsumsinya 1 sendok makan setiap 1 jam. Ya, 1 sendok setiap 1 jam. Sari kurma. Ya, mengatasi gangguan penglihatan, mengatasi gangguan masalah penglihatan, sehingga kita punya alternatif lain nih, ya. Selain bilberry, ternyata sari kurma juga bisa. Artinya apa, teman-teman? Nanti kalau di rumah cuma stoknya cuma sari kurma, maka nggak mati gaya, ya. Bisa semuanya. Oke, membantu ya untuk memperbaiki penglihatan ini. Kemudian juga mengatasi atau mempercepat proses persalinan. Jadi mengatasi atau mempercepat proses persalinan. Jadi ini juga bagus sekali dikonsumsi bagi ibu-ibu hamil ya, yang masuk ke trimester ketiga, yang sudah persiapan untuk melahirkan ya. Bagus sekali, selain dia juga bagus untuk tenaga si ibu dan juga untuk memperlancar proses persalinan ini. Sari kurma, ya Allah, masya Allah. Ya. Juga seperti kita ketahui di beberapa hadis maupun di Al-Quran, sari kurma ya, bagus sekali untuk kesehatan tubuh, untuk mau melahirkan dan lain-lain. Nah, kemudian juga apa? Mengurangi tekanan darah. Artinya apa? Untuk orang hipertensi, bagus sekali konsumsi sari kurma. Mantap. Nah ini, jadi kalau hipertensi kemarin mikirnya zaitun, mikirnya dipsquam, mikirnya spirulina, tambahin sari kurma, bagus untuk mengontrol tekanan darah. Ya, kemudian juga menjaga kesehatan sistem saraf. Sistem saraf. Artinya apa? Bagus untuk nutrisi otak. Ya, jadi bagi anak-anak atau orang dewasa, bahkan manula pun ya, kalau rutin konsumsi sari kurma maka daya pikirnya bagus. Apalagi anak-anak ya, dia masih perlu nutrisi yang banyak untuk mengembangkan otaknya, maka ini bagus sekali diberikan mulai anak-anak sampai ke manula. Nah ini, jadi anaknya yang pengen hafal Quran, anaknya pengen bagus hafalannya, pengen lengket ingetannya, beri sari kurma. Ini bagus, sari kurma. Kemudian apa? Mencegah infeksi. Ya. Jadi biasanya sistem kekebalan tubuh di bayi itu masih lemah, ya. Maka bagus sekali bayi itu diberikan sari kurma, ya, untuk mencegah daripada infeksi. Maka kita bisa tarik dari suatu cerita bahwa bayi lahir harus ditahnik, ya. Di tahnik itu adalah kurma yang dikunyah oleh orang alim ulama, kemudian diletakkan di langit-langit mulut si bayi, ya. Nah itu namanya ditahnik. Nah ternyata tadi ya, kurma atau sari kurma ini bagus sekali untuk mencegah infeksi, ya. Jadi hikmah daripada tahnik tadi juga adalah salah satunya adalah untuk mencegah si bayi mudah terkena infeksi. Masalah ya. Jadi kalau kita membahas tentang sunnah-sunnah luar biasa, ya. Maka dalam disebutkan dalam pengobatan ada 2 hal, yaitu madu dan Al-Quran. Nah, sari kurma atau kurma disebutkan di Al-Quran. Maka insya Allah kita mengkonsumsi barang-barang yang halal, yang thayyib, maka kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pastikan sari kurma ada di rumah Bapak Ibu semuanya. Selain dijual juga diminum, ya.
Jadi jangan dijual terus, tapi juga diminum. Ya, maka apa? Begitu kita ngerasakan manfaatnya, maka Bapak Ibu bisa bercerita. Ya, setelah pakai tadi kan, pakai. Oh iya, maka Bapak bisa cerita. Setelah itu bisa mengajak yang lain lagi untuk memakai sari kurma juga. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna bagi kita semua. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.